hari ini adalah Translating Research from Academia to Industry. Jadi pada sesi malam ini kita akan mendengarkan paparan dan juga pengalaman dari narasumber kita tentang berbagai cara untuk mengaplikasikan riset yang dilakukan di akademia atau juga di universitas ke dalam dunia industri. Selain itu, kita juga akan berdiskusi mengenai bagaimana peneliti-peneliti di universitas bisa berkolaborasi dengan industri. Sedikit mengenai format untuk sesi ini, pertama-tama kita akan mendengarkan paparan sekitar 10-20 menit mungkin dari narasumber kita, yang juga bisa menjadi trigger untuk diskusi kita nanti. Dan setelah itu kita akan mulai dengan diskusi atau tanya-jawab sampai kira-kira kita punya total waktu 90 menit kurang lebih untuk sesi ini. Jadi akan lumayan banyak waktu untuk diskusi nanti. Untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, bisa menuliskannya di chat yang nanti akan saya bacakan di sesi tanya-jawab atau diskusi, atau Bapak Ibu juga bisa menanyakannya secara langsung kepada narasumber kita nanti. Ya, malam ini kita 3 orang narasumber telah hadir secara virtual bersama kita, dan saya yakin kehadiran mereka akan membuat diskusi kita nanti menjadi sangat menarik. Jadi langsung saja, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Juliana Sutanto. Jadi Dr. Juliana pada saat ini bekerja sebagai profesor dalam bidang Information Systems di Lancaster University di Inggris. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja sebagai asisten profesor di ETH Zurich di Switzerland. Dan mengenai research expertise beliau antara lain adalah mengenai system design, users behavior analysis, data management, dan juga data visualizations. Dan di empat ini Bu Juliana juga aktif sebagai Deputy Managing Director untuk kawasan Eropa dan Inggris Raya. Dan kepada Bu Dr. Juliana, saya persilakan untuk memberikan presentasi singkat. Silakan Bu. Terima kasih. Saya akan share slides. Jadi seperti topik saat ini, Translating Research from Academia to Industry. Ini saya menemukan kartun ini yang saya rasa menarik, makanya saya taruh di sini di cover page saya. Jadi mungkin bisa spend about 1 minute to look at this cartoon. It's very interesting. It's about ini mengenai ada karakter yang bidangnya kemungkinan besar computing, dan bedanya kalau di akademia karakter ini, jadi di kartun ini karakter ini baru saja menyelesaikan problem which is computing problem dalam 48 jam dengan 200 lines. Dan kalau di akademia, itu pasti pemikirannya adalah, wah, ini bisa jadi paper, journal paper, ini bisa jadi something that break some known theory. Tapi kalau di bisnis, pemikirannya lebih ke, you got the program to stop jamming up, great, while you're fixing stuff, can you get output to sync with, etc. So, bisnisnya itu lebih ke, okay, that's good. You have managed to solve a problem. Let's do another thing. So it's very different the way researchers and the way the industry thinks in terms of the objective. And it's very challenging untuk align research and innovations between the academic with the industry untuk create collaboration. Kalau di UK, di Europe, itu kita ada yang namanya responsible research and innovation. Ini sekarang kalau kita
untuk setiap universitas itu mereka harus research-nya harus reflect responsible research innovations, dan terutama sekarang ini universitas itu di-assess, kalau di UK assessment-nya untuk universitas itu satu top journal publication itu satu impactful case yang create impact to society or to business itu equivalent dengan 4 top journal papers. Jadi sangat penting untuk bisa align research and innovations with business dan dengan society. Let's take a look at this very short video about responsible research and innovation. We are taking care of everybody, not just us, but our environment and the people who come after us. It is also important to think about research and innovation because it's shaping so much our life. Responsible research and innovation is the European Union's approach for good governance in research and innovation. This means respecting the highest ethical values and teaching everyone about science and research. Research results should be accessible for everyone, so citizens can make their voices heard and engage in research. Responsible research and innovation ensures equal participation of women and men and integrates the gender dimension into the content of research and innovation. Coping with the challenges ahead is not an easy task. We want sustainability and safety. We want privacy and security. We want economic growth and sustainability. We want all of those things at the same time. Such high standards are already leaving their mark on how people invest their money. We need business to engage. Socially responsible investing is one of the biggest changes the investment industry faces today. It's crucial we answer the question how we can deliver positive impact in the real economy. But responsible investment in research and innovation is not enough. We need all societal actors to engage. Of course, it will change the functioning and probably also the way of understanding problems and of discussing problems. If we want to go towards a knowledge society, this is what it is about. Use the knowledge that is widely there in society and not only restrain us to scientific knowledge. To make responsible research and innovation a true success, we need citizens to engage. I think we need to pool everyone's resources together. I think the more people have access to the data, the more ideas will come out of it and the better results we will get in the end. In order to achieve such transparency and accessibility, we need researchers to engage. We will have a new opportunity to get researchers and civil society organizations, researchers and citizens, policymakers and educators into the boat and cooperate together. Participatory and community-based research creates innovative solutions that are adapted to real problems on the ground. We need policymakers to engage as well, to create the right conditions that make responsible research and innovation a reality. De façon politique, avec des instruments politiques, il convient de mettre en place un cadre de gouvernance européen approprié pour que la société européenne ait les moyens d'inventer son propre avenir d'une manière responsable. President Juncker once said that the time has come for a new approach. And responsible research and innovation should, in its very definition, get everyone involved. We, as policymakers and governments, must make efforts to engage far more than the usual suspects in our outreach. Responsible research and innovation. It's a mindset. It is an attitude. Only if you contribute, if you get genuinely engaged in responsible research and innovation, will it catch on for good. Okay, so that's the goal
of UK and Europe. Jadi kita kalau di sini, kalau apply for funding applications, kita harus involve potential beneficiaries or stakeholders of our research. Kita nggak bisa hanya melakukan riset itu kayak istilahnya sitting at the tower, and tidak ada relevansinya dengan problem yang ada di society ataupun problem yang ada di bisnis. Ini salah satu contoh dari project saya, namanya Smart Parks, jadi Smart Green Spaces, dan ini kita diminta oleh National Parks untuk create a vision how to bring smart teknologi ke national dan urban parks. Dan ini kita involve banyak stakeholders, banyak beneficiaries, termasuk yang seperti bisa dilihat di salah satu foto, termasuk juga anak-anak yang ada di local community di Lake District National Park. Itu konteks dari riset kita ini. Kenapa seperti itu? Karena untuk responsible research and innovation kita harus benar-benar empathize with the community di mana kita akan mendesain sesuatu, dan mereka harus involve, berpartisipasi actively untuk desain itu. Tidak bisa kita sebagai researcher, kita hanya duduk saja, lihat research paper, kemudian kita pikir, aha, kita harus desain seperti ini. Belum tentu itu sesuatu yang relevan dan yang dibutuhkan oleh beneficiaries dari research tersebut. Nah, challenge-nya apa untuk responsible research and innovation? Challenge yang pertama itu adalah to find funding partners. Kadang-kadang ada skema di mana fundingnya itu harus ada matching fund dengan partnersnya. Jadi itu challenge yang pertama kalau kita apply funding yang butuh matching fund. Dan yang berhubungan dengan itu to find a project partner. Kita ada ide, kita melihat permasalahan di society, di bisnis yang kita ingin untuk menyelesaikan itu, kita butuh funding untuk melakukan riset itu. Challenge-nya adalah kita harus menemukan project partner yang walaupun bukan matching fund, tapi mereka harus mau untuk give some kind like in kind, some kind like active involvement, mulai dari inisiasi dari proyek tersebut sampai kemudian terakhir proyeknya itu bisa diimplementasikan di mereka dan kemudian itu menjadi impact case. Challenge yang selanjutnya adalah law dan regulasi. Jadi saya satuin semuanya. Jadi yang pertama intellectual property rights, IP, standar, patent, teknologi transfer. Kalau kita berbicara mengenai engagement dengan industri untuk melakukan riset, itu dari awal itu harus jelas pembicaraannya mengenai IP, intellectual property, IP-nya di mana, dan itu harus disetujui dari awal. Kalau tidak ada pembicaraan seperti ini, mungkin kalau di Indonesia pembicaraan seperti ini baru masuk pas udah running projectnya, itu kalau menurut saya itu too late. Harus dari awal harus jelas supaya tidak ada dispute di kemudian hari. Dan yang berhubungan juga tentunya patent sama licensing itu patent itu ya yang harus kita tahu bahwa ada different type of patent dan ada kalau kita apply patentnya di United States itu tidak proteksi invention kita di Eropa. Jadi ada misalnya US patent, ada EU patent dan prosesnya itu beda-beda. Dan kalau kita berbicara mengenai patent, hari ini saya barusan baca berita di BBC bahwa Moderna lagi mau bawa Pfizer ke court karena pelanggaran patent terhadap vaksin teknologis karena mereka pakainya sama prinsip mRNA. Jadi patent yang namanya translasi riset dari akademia ke industri itu sangat penting untuk dipikirkan dari awal. Nah, kita tuh kadang untuk kita menyampaikan sesuatu ke industri itu kadang kita penyampaiannya itu tuh terlalu saintifik, mereka nggak ngerti. Kalau kita ada riset, hasilnya seperti ini. Kita menyampaikannya itu komunikasinya itu harus
sesuai dengan bahasanya mereka. Jadi saya ingin menyarankan kepada yang hadir di sini, saya merasa kalau Anda familiar dengan The Conversation, ada juga The Conversation Indonesia, The Conversation UK, itu menurut saya itu bagus untuk sebagai stepping board untuk cara gimana kita menulis hasil riset itu untuk bisa dibaca dan dimengerti oleh industri atau oleh orang awam. Jadi ini contoh dari dua The Conversations articles yang saya tulis, dan kita juga bisa belajar karena kalau kita menulis untuk The Conversation pasti bakal ada editor yang disandingkan dengan kita. Nah, editor itu bakal kasih tahu gimana caranya kita harus mengganti kata-katanya supaya bisa dimengerti oleh non-akademisi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Terima kasih Bu Juliana atas presentasinya yang sangat menarik, itu tentang responsible research and innovation dan bagaimana kita mengalign research kita dengan kebutuhan yang ada di society. Sebelum saya berlanjut ke pembicara berikutnya, saya ingin mengingatkan bagi ada yang mempunyai pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat dan nanti akan dibacakan pada waktu Q&A setelah ketiga pembicara memberikan presentasi. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembicara yang kedua, yaitu Dr. Karina Citra Dewi Jo. Sedikit perkenalan singkat mengenai Dr. Karina Jo. Ya, beliau saat ini bekerja sebagai Senior Research Scientist di Jenner Institute, University of Oxford, Inggris. Dan expertise beliau antara lain adalah fermentasi sel kultur dan juga pengembangan proses untuk produksi massal produk biologi. Dan terkait dengan expertise beliau ini, Dr. Karina juga terlibat dalam pengembangan vaksin Oxford AstraZeneca, lebih tepatnya sebagai ketua tim manufaktur vaksin ini, di mana Bu Karina mengembangkan cara atau metode yang memungkinkan untuk produksi massal vaksin ini. Dan berkat metode ini, sampai saat ini vaksin AstraZeneca ini telah diproduksi lebih dari 2 miliar dosis dan digunakan di berbagai belahan dunia. Dan juga keterlibatan Dr. Karina di dunia industri juga sebenarnya sudah dimulai sejak menempuh studi postgraduate ya, S2 dan juga S3 di RMIT Australia. Sekian saja perkenalan singkat mengenai Dr. Karina, dan silakan Bu Karina untuk memberikan presentasinya. Ya, terima kasih Pak atas introduksinya. Saya mohon maaf, saya akan berbicara dalam bahasa Inggris, jadi lebih mudah untuk presentasi saya karena banyak technical term-nya. Saya akan share. Ya, saya akan berbicara dalam bahasa Inggris untuk presentasi saya, tapi saya akan menerima pertanyaan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, mulai saja. Okay, so yep. Good afternoon, all of the esteemed audience. It's an honor to be given the chance to speak in this platform. So I will talk about our work in 2020-2021 and about the topic of turning science into impact, manufacturing vaccine, which is my area of expertise. And I will try not to be too technical, but if there's any question, please do ask after the presentation. So this is the outline of my talk today. So I will first begin the seminar with some introduction on manufacturing. Hopefully by the end of this, some of you can have some jargons of manufacturing, will be a little bit more familiar to you. And I will also try to explain why manufacturing in the context of vaccine research is important. And I will briefly talk about a case study of the translational research in this case, Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccines. And I would like to further emphasize that manufacturing is an integral part of the translational research. And lastly, I would like to emphasize the benefit of our approach, our distributed manufacturing approach to the vaccine supply globally. So why should we care about vaccine manufacturing? Unfortunately, there's still a lot of these comments still can be heard from the academia.
hopefully it will be less and less from now. So I mean, the major reasons that we were able to receive the vaccines is thanks to the manufacturing. In the other words, we have vaccines with 100% efficacy, but if we couldn't produce it or we couldn't mass produce it, it's like equal to having no vaccine at all. So, because vaccine have to be given to a lot of people to have its herd immunity benefit. So many people have to use the vaccines. Then how if the manufacturing results is below the set standard? So it is the same. So there will be no vaccines to be able to be used in the clinical trial or will be distributed to the people. So therefore, in the most cases, manufacturing it is the major stumbling block in the translational between the laboratory into the clinical trial or into commercial phase. So on the flip side, if it's being a major stumbling block, but if you are able to do the manufacturing right, it gives your program a substantial advantage over your competitor. So the feasibility of the high quality, cost effective manufacturing often determines by whether a new vaccine is a viable candidate for the clinical development or commercialization. So if the development proceeds, manufacturing is often the key determinant of the cost and the speed. So the top right is a hypothetical budget. It's quite similar to the real projects I've been involved in. So on the left side, show the original proposal of the accelerated development of Oxford COVID-19 vaccine. So speed was determined by the manufacturing all the way through. So two of the unusual things about Jenner Institute, firstly, that we have an in-house small-scale manufacturing facility, and secondly, that we have lots of quite small programs in which the individual investigators like me have the responsibility for whole thing like clinical trials, immunology, manufacturing, and the whole lot. So we have a close relationship between the clinical and manufacturing, and so we have the ability to identify opportunities for acceleration. It was one of the key things which lets us move quickly, in this case, the COVID-19 vaccine from Oxford AstraZeneca. So, and then what should we care about manufacturing? So manufacturing also determines the quality of the vaccines. So if there's a defect in the vaccines, in the worst case, it can kill people. So more often, it causes the batches to be rejected or ruin the clinical trial. So this will cost your company millions or even billions of dollars down the drain. So another reason why should we care about the manufacturing is manufacturing also determines how much vaccine is made and where it should be made and what is the cost. And therefore, we can determine who can get the vaccines and when should they get the vaccines. So this is just some technical term in the manufacturing that we are using. So let me introduce some of them. So at first, they differentiate between the drug substance and the drug product. So in the viral vector production, we start from the regulatory approved starting material, which is the cells and the master virus seeds. And then we make the virus or the vaccine inside the cell. It's often in a very big bioreactor with a controlled environment. So we call it an upstream process. And then we need to separate the virus or the vaccine from the host cell components using a combination of strategies such as filtration or purification or any strategies with the chromatography based approach. So this separation process is called a downstream. So after downstream, then we can get the active ingredient. In the case of Oxford AstraZeneca vaccine, is a virus. It's called a viral vector or adenovirus vector. So this active ingredient is called a drug substance, but it's still not in the form of the vaccine. So it shouldn't be distributed to people. So the final product in the drug product, meaning the drug substance, should have been formulated in the final form that is suitable for human use. So either it usually has to go through another filtration and fill and finish, or maybe through lyophilizations to change into another form like a powder. And some of the vaccines needs to have an adjuvant in the formulations.
So in summary, the drug substance is the active ingredients. The drug product is the final product, which is the drug substance plus the formulation. And then, of course, we need to be clear. And there's a clear difference between the lab qualities and the clinical product qualities. So the lab quality is determined by a set of rules called GLP, or good laboratory practices. GLP products is not for use in human. So for any drug products used in human, they must adhere to the set of rules called GMP, or good manufacturing practices. So there is a common consensus globally what is acceptable, and usually each country has its own set of regulations in addition to the consensus guidance. So in each of the GMP lab, they will have its own quality assessment, depends on each products. So the GMP standard is very strict because it was developed to eliminate or minimize the health risk. And we must adhere by the rules, but it is also quite flexible as long as you can provide the evidence and the justification why you would like to propose the changes. So now, now that you have developed a vaccine and you have some positive preliminary data from the preclinical trial, and you may want to go on to do some clinical trials. So what to do next? So there's a few factors to be considered to ensure if your vaccine will be successfully deployed commercially in the future. The first one is how do you determine the vaccine doses, and if it can be repeatable or reproducible. Second is what is the material and the equipment. So it'll be easier if the process has already been clearly defined or there's a precedence of the protocol. So there should not be animal-derived component in the ingredients. So we would like to eliminate all of the health risks. So there shouldn't be animal-derived component in any of the materials being used for the human use. And then if you have a custom-made product, this will significantly increase the production cost. And third, there should be a set of the quality assessment to show that the product is within your standard. So next, how stable is your product? And then something like the short lifespan in the room temperature is not really desirable. Last but not least, you should consider the scalability of your process. And can we scale up the process? This may not be very essential, but it will affect your overall production cost because the repeating the manufacturing in the small batches is quite expensive. So I will not go into detail in this slide. There's so many big words intended for the process developer like me. And maybe some for the regulatory bodies. So in this drug development, there's a crucial step in the transition of the company from the preclinical stages to human trials. So this is so-called the valley of death. So the valley of death where the most preclinical findings find their demise. So because of the major obstacle, which is translating discovery from basic research into human studies, and then getting them approved by maybe the health regulatory such as FDA. So that means there's a gap of knowledge of knowing what to do to bring across the lab process products by the preclinical researchers into the clinical trial, which require the good manufacturing practice compliance. Therefore, I think most of the researchers will stop in this last stage or at publication, and it's a pity. There will be no outcome into the real life. So I personally think it's a waste of time, waste of knowledge and research funding, because we want to translate this scientific funding into the application to bring the benefit into human life. So I could not stress anymore the importance of the process development. So it determines whether the project is viable or not. By involving a process developer in early stage, we can give you a consultancy on how to best bring project forward into the clinical trial and into the commercial stage. So
This is the timeline of Oxford AstraZeneca vaccine development. So we are looking at the timing of the key landmarks relative to the pathogen sequence availability from Wuhan. So the key point is the CMC, the chemistry, manufacturing, and controls, which is limiting at every step of the way. So in January 2020, the adenovirus vector is not thought to be as quick as the other major platform. Our team is quite small, so many people thought we are not credible to bring the vaccine forward into the later stage or the clinical trial. So Jenner has a small manufacturing facility which has GMP accreditations that had many phase 1 clinical trial batch before, and they make a small batch of this COVID vaccine by day 96. This batch is enough for the phase 1 clinical trial. The downside of the former process is this is quite difficult to do, and it is not scalable. So there will be not enough vaccines to go to the later stage of the clinical trial because they will need to be produced in much larger doses. So before I joined Jenner, the team had developed a scalable manufacturing process up to 3 liter, but nothing is optimized. The yield is quite low. So again, the process is not enough to produce that many vaccine doses for the clinical trial or any commercial deployment. So by February 2020, it's obvious that the manufacturing will be limiting. So the low middle income country was put back in the queue for the vaccine supply, and they will be the last getting the vaccine supplies. So we cannot have that. We put an effort to provide enough vaccine for all. So we did a scale up to 200 liter with the new optimized process that I designed, that I developed in Jenner. And at the same time, the team assembled a consortium of industrial manufacturing partners. There's 5 sites in 4 different countries. In April 2020, we practically were working nonstop to generate a lot of data to ensure that all of this process will work in the much larger volume, so up to 4,000 liter production. Because failing the batch will affect the supply of the clinical trial, and actually nothing can be postponed because the clinical trial date has been set. So we also generated a lot of proof of concept data in Jenner Lab for the large-scale production. The process that we developed in Oxford is the template of the internationally distributed manufacturing approach, including the low-middle income countries. So on that background, that we partnered with AstraZeneca on May 2020, AstraZeneca took our template and used the process to generate the vaccines for commercial deployment in UK and Europe, and went on to produce billions of doses. So next I will talk about the progress and our distributing manufacturing approach and how which country did we produce the vaccine in. So we are proud to say that Oxford AstraZeneca vaccine has been a substantial proportion of COVAX and other supplied to low middle income countries. So more than 30% of COVAX vaccine supply is our vaccine. And more than 1.5 billion vaccine doses has been administered in the low middle income country. But despite the big problem, there's an export restriction from India at 2021. So this slide illustrates the distributed manufacturing did play a role in mitigating the export restriction. So another slide, this is providing a view of how the technology transfer fitted with the timeline of our overall development program. So the first thing to say is this process was not a linear process. So although I'm presenting them in the sequence, so the process development and the tech transfer didn't happen in sequence. So multiple manufacturing activity happened in parallel with each. It's happening in parallel with the clinical trial and also the regulatory activities. So many of our activities started at risk without the complete data from the previous step, because it's not possible or justifiable on the public health ground at the time to wait until the process was fully characterized
before proceeding to the next tech transfer, and then to the PPQ, the process performance qualification, and then finally to the commercial manufacturing. So in particular, I would like to highlight that there has been really an active program of continuous improvement with an ongoing dialogue between the process development labs and the manufacturing sites, and we gain a lot of learning experience from the multiple sites. So this is where we are now. There are drug substance manufacturing sites, I think, in 15 different countries on 5 continents. It is quite really extraordinary. So we are firstly a bit cautious about our partnership with AstraZeneca in the beginning. And in particular, whether a multinational pharma would really go all out on the risk manufacturing for low middle income country supply, or just saying it or paying a lip service to it. But AstraZeneca really have gone quite further than we could have imagined back in February 2020. And then the outcome has been really quite radical in terms of volume, price, distribution of supply. Particularly, we are proud that the majority of the vaccine has been both made and used in low middle income countries, which is really quite different from the other major programs. But the radical outcome has been achieved within quite a conventional framework of IP. For the IP control and licensing, I think it's really important point that AstraZeneca have not surrendered control over the coordination of the program and the quality of the product. So on the contrary, all of this has been happening under a single umbrella or the central coordination of process improvement, documentation, material supply, and the quality governance. So I think this has been an important contributor for the program success. And I think it does have a relevance to the ongoing discussion for the equity of vaccine access, the IP, and the technology transfer. So now, more than 3 billion doses, most are made and used in low middle income countries. So imagine if we didn't actually optimize the manufacturing process, we might only have like 10% of the COVID vaccine by now, because by doing the process development, we like optimize the production by 10 times higher. So also the distributed manufacturing is what made our program very different from the other major program. So our vaccines were made in 15 countries on 5 different continents on 25 manufacturing sites. It's shown in the red shading on the right side. So also where the vaccine use also relates to how many lives saved. In particular, the first dose saved more lives than the 4 doses. So the best COVID vaccine for many around the world has been the one that you can access. So I suspect everyone knows the major vaccine, which has been internationally, they fall into 3 categories: RNA vaccines, adenovirus vaccines, and inactivated virus. So it has very different technology, but some important things is in common. And some very important difference in volume and distribution of production, both between the technology and between different vaccines, were made with the same technology. So why? Actually, price is the big contributor. It is well known that our vaccine has been sold mostly for the non-profit purposes. And secondly, our vaccine is stable, so vaccine stability also an important factor in distribution of the vaccine. But to be honest, I think the key factor has been the simplicity of our process and the availability of our vaccine, the volume made, and where it's been made. So many will be aware of the terrible problems of the vaccine nationalisms and the export restrictions. We have a saying here that the position has been 9/10 of the law, meaning in that countries which produce vaccine, they will have a control over which country would have can receive the vaccine to a much greater extent that the vaccine producing companies have. So the country will be able to decide which country the vaccine will go to. The same control will be held by the industrial that company producing.
So to make lots of vaccine and make it available around the world, so we need to avoid the export restrictions, and we should make it in a lot of places like our approach. So that was why the simplicity of our process was really important. So it let us transfer manufacturing to all of these different sites. And the other critical factor was that we really committed manufacturing in low middle income countries and in the very, very early on in our program. So even before we partner with AstraZeneca. So long before it was known whether our vaccine would actually work. So I spent a lot of time explaining to people that it would take longer to set up manufacturing, that it would run a clinical trial. So we needed to actually invest at risk. And I think it's really the thing that separates us from Johnson & Johnson in particular was the scale of that ambition and commitment early on. So this is another slide by The Economist. They have conducted the research or analysis showing that more than half of the lives saved around the world could be attributed to just 2 vaccines, which shared the first place. So our university believed that this has been and continued to be achieved through our partnership with AstraZeneca. So with over 3 billion doses were made available for use in 183 different countries. So as a result of this commitment, we ensured the global and equitable access of the vaccines, and Oxford AstraZeneca vaccines already saved 6.3 million lives in the first years of the global vaccine rollout. So it's the most out of all the vaccine in circulation at all times. So in summary, I would like to stress the key point of our manufacturing approach, which is the simplicity. Simplicity is the key to the good manufacturing process for your vaccine production and the technology transfer to the low middle income countries. And the vaccine equity, the same access to the vaccines will benefit from the distributed manufacturing approach. So this has been quite an extraordinary journey, been involved in the project, and therefore I would like to thank all the exceptional collaborative team involved and all of the funding bodies. Thank you. Terima kasih Bu Dr. Karina atas presentasi yang sangat menarik tentang vaksin manufacturing. Dan sebelum kita masuk ke Q&A, kita masih akan mendengarkan satu presentasi lagi dari narasumber terakhir kita, yaitu Dr. Susanti Kwan. Sedikit perkenalan singkat tentang beliau. Saat ini Dr. Susanti bekerja sebagai Postdoctoral Research Fellow di School of Medicine, University of Nottingham. Bidang riset beliau antara lain farmakologi dan juga genetics dan molecular pathology. Di Indonesia, beliau juga menjadi dosen di Fakultas Farmasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan menariknya, selain menjadi peneliti, beliau juga adalah seorang wirausaha di mana beliau sekarang adalah CEO dan juga owner dari startup PathGen yang berbasis di Indonesia. Dan jadi mungkin nanti di presentasi Bu Dr. Susanti kita juga akan mendengar lebih detail mengenai startup ini. Kepada Bu Dr. Susanti kami persilakan untuk memberikan presentasinya atau paparannya. Ya, terima kasih Pak Aswirman, Pak Moderator atas kesempatannya. Bisa dilihat ya slide saya? Ya, bisa Bu. Oke, ya. Mungkin saya nggak akan panjang-panjang sore hari ini. Saya akan cerita sedikit mungkin karena judulnya Translating Research from Academia to Industry, sedikit perjalanan yang kami lalui gitu untuk dalam rangka translasi riset kami dari universitas ke akhirnya industri dan semoga segera sampai ke dalam hal ini pasien-pasien kanker gitu. Sedikit cerita tentang commercialization pathway to impact yang dijalani oleh PathGen. Mungkin sedikit cerita dulu, mengingat bareng-bareng kembali what is research impact. Yang jelas kalau funder di UK saat ini hampir di semua grant proposal atau bid itu sudah harus menjelaskan
tentang potential impact dari suatu proposal yang kita ajukan secara akademia. Basically research impact adalah kontribusi ya yang bisa didemonstrasikan dari keberadaan suatu riset, baik untuk komunitas akademik, society maupun dari sisi ekonomi. Ada berbagai jenis sebenarnya, ada yang sifatnya menginfluence policy, ada yang menginfluence clinical practice, ada yang bisa dalam bentuk shaping legislation atau bahkan altering behavior. Bisa juga memperdalam gitu, dalam bentuk impactnya itu dalam bentuk memperdalam suatu aturan atau kebijakan publik misalnya, atau bahkan dalam bentuk yang lebih teknikal seperti peningkatan kapasitas atau skill dari suatu komunitas seperti itu. That's all count as impact. Kemudian pathway to impact-nya jelas banyak, karena tadi impact pun jenis-jenisnya macam-macam. Funding for research and training itu biasanya harus di proposal kita di UK tentu harus menceritakan nih pathway to impact yang kita plan, yang kita rencanakan itu seperti apa. Biasanya intermediate-nya itu adalah berupa generation of new knowledge, people that we train, development of collaborative network, adanya IP atau licensing, kemudian adanya munculnya teknologi atau metodologi baru, kemudian adanya influence terhadap polisi atau clinical atau certain type of practice and so on gitu. Kemudian nanti muncullah impact-impact yang tadi mungkin sudah saya gambarkan. Nah, dalam rangka itulah sebenarnya muncul PathGen. Jadi PathGen ini adalah sebuah startup di bidang molecular diagnostic atau gampangannya tes genetik lah ya, yang awalnya yang bukan awalnya ya, sampai sekarang juga punya visi dan misi itu untuk support molecular diagnostic for all. Jadi kalau tadi Bu Dr. Karina bicara tentang vaksinasi yang harapannya punya impact besar juga di LMIC, negara-negara low and middle income country. Hal yang sama sebenarnya juga menginspirasi munculnya PathGen. Jadi kita melihat adanya kesenjangan juga di bidang tes genetik atau molecular diagnostic untuk penyakit-penyakit umumnya yang sifatnya degeneratif. Company-nya sendiri adalah di-establish di Januari 2020 secara hukum gitu, legal berdiri, tapi tentunya tiba-tiba COVID sehingga memang operasionalnya itu agak terhambat, baru mulai benar-benar fully operated di 2021. Kita mendapat pendanaan proof of concept dari Islamic Development Bank, kemudian kita diinkubasikan di LIPI, formerly known as LIPI, tapi sekarang obviously BRIN ya. Nah, kemudian di 2021 kita sudah sign agreement dengan Bio Farma, our key industrial partner, untuk komersialisasi. Jadi Bio Farma lah yang memproduksi dan mendistribusikan inovasi yang nanti saya ceritakan terkait dengan kit diagnostik molekuler untuk kanker kolorektal. Dengan visi misi tadi gitu, kita alhamdulillah menjadi Indonesia winner dan juga global winner untuk salah satu global winner untuk Extreme Tech Challenge Global. Ini adalah kompetisi startup dan inovasi sosial terbesar di dunia, di mana aplikannya itu setiap tahunnya mendekati 4.000 perusahaan dari 92 negara, dan itu make us a top 0.3% among all the participants. Ini bikin kita bangga bukan karena kita menang gitu, tapi karena kita menangnya itu People's Choice Award. Artinya visi dan misi kita to make an impact itu resonate atau bisa dimengerti oleh banyak sekali orang yang akhirnya prefer untuk mendukung kita.
Kita juga winner of High-Tech Medical Device Resilience by Indonesia Ministry of Health, the Business Gathering di 2021. Sedikit izin share video profile tentang PathGen and what we do. Bisa nggak ya? Ternyata nggak bisa. Ya udah, kita lewat aja. Intinya sih kita mengaddress special needs, needs atau problem yang kita pelajari atau kita kita dapat gitu, kita ketahui selama kita meneliti. Jadi ketika kita selama ini bicara tentang sains, melakukan penelitian dan sebagainya, tadi Bu Prof Juliana juga address kan bagaimana sih mengkomunikasikan sains ke common population, lay person itu lewat problem solve base gitu. Nah ini sama juga sebenarnya kenapa kok PathGen muncul, akhirnya ada produk itu ya karena kita melihat ini nih ada problem yang harus kita selesaikan dan bisa diselesaikan dengan sains yang kita lakukan di laboratorium. Kalau untuk PathGen ini terkait dengan mahalnya treatment untuk kanker yang kita rasakan terutama di negara-negara berkembang sehingga treatment itu harusnya se-efisien mungkin. Tapi hanya 18% dari survei yang kita lakukan institusi kesehatan di Indonesia itu yang bisa melakukan molecular test tadi gitu. Yang sebenarnya penting untuk mendeteksi apakah ada kelainan genetik turunan, kemudian menuntun terapi yang tepat gitu. Nah, di negara-negara maju, bahkan di UK misalnya, karena saya juga based in UK, itu semua inovasi mengarah dan riset mengarah ke yang namanya next generation sequencing. Tapi ini kita melihat konteks di negara berkembang dan juga banyak belahan negara lain bahwa NGS di clinical setting, terutama untuk pasien itu masih sangat sulit gitu, untuk diimplementasikan. Bahkan termasuk di UK. Untuk riset mah mungkin sudah cukup umum, tapi kalau untuk untuk clinical practice di pasien itu masih sangat susah. Karena itulah kita muncul dengan solusi tes genetik yang berbasis PCR. Idenya tuh sebelum ada COVID, tetapi tiba-tiba ada COVID menyebabkan orang yang awalnya nggak tahu PCR menjadi sangat familiar dengan PCR. Bahkan tante saya nih udah nggak perlu lagi dijelasin apa itu city value, dia lebih jago kayaknya jelasin ke saya city value sekarang. Nah, ini juga akhirnya memunculkan kesempatan gitu, bahwa tes-tes PCR base ini menjadi salah satu solusi yang relevan post pandemic nantinya ketika sudah menurun tes COVID, tes PCR untuk COVID, alat-alat yang sudah ada ini mau buat apa gitu. Nah, akhirnya makin relevan lah gitu inovasi yang kami lakukan lewat PathGen, dan akhirnya kita sudah berhasil launching baru-baru saja BioColomel TX. Ini adalah tes genetik molekuler yang pertama untuk kanker yang divalidasi dan diproduksi di Indonesia. Nah, what I want to highlight is this innovation tidak mungkin ada kalau tidak ada kolaborasi. You can see it's very long list of collaborators. Jadi yang utama tentu Bio Farma yang memproduksi dan mendistribusikan, kemudian ada Rumah Sakit Kanker Darmais, Fakultas Kedokteran UI, RSCM, Universitas Gadjah Mada, R. Sarjito, Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, BRIN tentunya yang mengadopsi PathGen gitu. Kemudian ada University of Nottingham di mana riset awalnya untuk kit ini ada di bertempat gitu ya, karena ini bagian dari studi S3 saya. Kemudian disupport juga oleh Indonesia Embassy di London. Produknya sudah di launching di tanggal 19 Juli 2022, baru-baru saja bulan lalu di Darmais Cancer Hospital oleh Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Ini tim kita di Indonesia will run quickly, but kita Partgen ada di Indonesia dengan menggunakan talenta muda yang sebenarnya sangat berkualitas gitu ya di Indonesia. Kemudian obviously kita disupport oleh scientific board yang terdiri dari world class leading scientist, clinician, dan juga business advisor. Jadi ini benar-benar proyek kolaborasi global. Papers ada juga karena kita awalnya memang translating science into inovasi dan harapannya nanti bisa influence the clinical practice yang memberikan manfaat kepada pasien. Jadi ini bersumber dari banyak sekali hasil-hasil riset yang sudah kami lakukan baik di UK maupun di Indonesia. Ini produknya Biofolomelt DX, terdiri dari beberapa marker genetika yang intinya bersifat low cost, affordable, PCR based, kemudian digunakan oleh dokter untuk mendapatkan informasi mengenai familiar risk, prognosis, dan juga jenis terapi yang tepat untuk pasien kanker kolorektal. Easy. Jadi tadi Dr. Karina juga udah menyampaikan simply the simpler it is the better gitu ya. Jadi memang kita juga untuk produk inovasi ini sesimpel mungkin kita sediakan mixnya, cukup tambahkan DNA dari tumor, running di PCR 2 jam, selesai, dapat informasi yang dibutuhkan gitu. Jadi bedanya mungkin mau meng-highlight di sini bedanya antara kita kadang develop method untuk science, academia dengan develop method untuk dipakai di industri itu agak beda ya. Kalau di science kita kayak punya freedom gitu untuk mendevelop method mau sekompleks apapun dan sebagainya sehingga dapat hasil yang sangat detail gitu ya. Tetapi kalau di industri kita mungkin tidak selalu yang paling detail itu yang paling tepat gitu. Bahkan cenderungnya memang sesimpel mungkin gitu. Asal tetap memberikan manfaat yang optimal untuk pengguna, dalam hal ini pasien. What we learn so far dari perjalanan kami yang masih sangat baru ini ya, kurang lebih 1 tahun 2 tahun belakangan gitu adalah beberapa key factor yang dibutuhkan untuk generate impact gitu. Pertama memang network dan relationship dengan researcher akademia itu sangat penting. Kemudian tapi tidak melupakan nanti user at all stage gitu, baik dari tingkatan mulai dari riset atau kalau di pipeline kami ya, di pipeline diagnostik itu selain researcher sebagai technology development, tapi ada juga ini para dokter nih misalnya yang dari berbagai specialty nanti yang menggunakan, tapi juga penting the real user yaitu pasien gitu. Nah ini harus di-engage juga sejak awal. Jadi ketika kami mendesain inovasi ini dari sisi awalnya akademia, sains gitu sampai ke hilir ya harus melibatkan semua pihak dan input dari mereka gitu. Jadi awalnya misalnya nih cerita kita memilih hanya beberapa marker yang masuk ke dalam kit itu juga lewat banyak diskusi gitu. Kalau dari sisi akademia kita maunya misalnya 30 marker nih biar lengkap sekalian gitu. Tapi misalnya dari sisi tech development, translasinya dan sampai dari sisi dokter misalnya we don't need that much, we need this one, yang penting lebih simple dan sebagainya. Itu conversation yang selalu muncul gitu. Kemudian fleksibel tadi, knowledge exchange perlu dilakukan. Kemudian kita harus tahu memang konteks implementasinya, nanti tech kita implementasinya bagaimana secara policy juga gitu. Jadi dukungan policy maker itu juga sangat dibutuhkan. Mungkin begitu dulu dari saya, more than welcome to have discussion, juga input jika ada. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Susanti atas presentasi yang menarik dan sangat inspiratif tentunya.
Dan mungkin karena tadi video yang tidak bisa diputar, sepertinya itu ada juga di YouTube Bu ya, video tentang pathogennya. Jadi bagi yang tertarik ingin mengetahui lebih lanjut, silakan di googling saja di YouTube, pasti bisa ketemu videonya. Atau nanti panitia juga bisa. Pak, mungkin mau diputar sekarang? Itu berapa lama ya Mas waktunya? 1 menit setengah. Berapa? 1 menit setengah. Boleh mungkin ya. My name is Santi. I am a cancer researcher. In the middle of working on my research, I was diagnosed with stage 3 colorectal cancer. At that time, I had so many questions. Why me? I'm quite young. Then I remember my cousin was diagnosed with cancer too. Is this disease inherited in the family? Are the drugs given to me effective? Can I be cured? How long can I survive? I believe many others with the same condition as the one I have ask the same things. As a cancer researcher, I knew that the treatment for cancer patients varies from one patient to another, depending on the genetic mutation profile of each patient. Thus, molecular diagnostic tools are very much needed to be able to guide doctors to provide appropriate and useful therapy. It is also important to understand the familial risk of the disease. Unfortunately, molecular diagnostics is still difficult to reach by the majority of cancer patients in many parts of the world because of the high price in the market, including in Indonesia. Through excellent research and innovation, PathGen Diagnostic Technology would like to provide affordable molecular diagnostic solutions to support better management of cancer and other diseases in developing countries. Driven by our young and highly enthusiastic teams, supported by world-leading experts in the field, PathGen's vision is to democratize molecular diagnostics to achieve global equity in precision medicine. PathGen, molecular diagnostics for all. Ya, terima kasih Mas Rama. Kita masih punya sekitar 25 menit untuk Q&A, dan kebetulan ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan dan kemudian mungkin narasumber yang terkait bisa menjawab. Yang pertama adalah dari Dr. Dito Anurogo. Beliau menanyakan untuk Dr. Karina. Pertanyaan pertama adalah, is there any serendipity behind your discovery? Yeah, serendipity ya. Behind my discovery, I think it's about the timing, right? I joined Oxford in the end of 2019, and then there's a pandemic going on in January 2020, atau saya ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Pandemi terjadi pada awal 2020, jadi timingnya sangat, menurut saya sih sangat tepat. Saya join the team pada saat itu, saya sendiri yang memiliki expertise untuk manufacturing skala besar. Karena itu Jen mempercayakan saya dengan proyeknya tersebut. Dan pada saat itu juga kita tidak bisa rekrut expertise yang lain untuk membantu saya karena sudah ada lockdown dan pandemi. Jadi kalau mungkin saya tidak join timnya, ya mungkin produksi vaksinnya tidak akan bisa sebanyak sekarang. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan kedua juga untuk Dr. Karina. Sama dari Pak Dito juga. Could you share your insightful journey, the success and failure stories beyond and behind your discovery? Singkat saja. Ya, jadi cerita suksesnya ya dengan penuh perjuangan, dengan kolaborasi dengan industri, pemerintah, dan masyarakat dan para akademisi, kita berhasil memproduksi vaksinnya sebanyak lebih dari 3 miliar dosis, dan puji Tuhan sudah banyak disalurkan di 183 negara, dan manufacturing adalah proses yang paling sukses di program ini menurut saya. Kalau yang failure-nya lebih ke arah untuk puji Tuhan pada saat melakukan eksperimen di Jenner, kita tidak bisa ada kegagalan karena pada saat itu clinical trial date-nya sudah set, jadi nggak bisa mundur.
Jadi ya waktu itu bos saya bilang yang nggak ada yang bisa gagal pada sini semua. Jadi schedule-nya sudah sangat ketat. Jadi puji Tuhan pada saat itu eksperimennya tidak gagal. Yang banyak difficulties-nya itu pada saat teknologi transfer, karena kita tidak physically tidak ada di situ, tapi kita harus kasih tahu caranya untuk protokol produksinya dari jarak jauh. Itu yang agak sulit. Jadi ada beberapa batch di manufacturing facility kita ada yang gagal karena mungkin mereka tidak mempunyai prior knowledge dari produksi vaksin viral vector ini. Tapi karena kita membuat protokolnya sesimpel mungkin, setelah beberapa kali mencoba mereka akhirnya menguasainya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Karina. Ini ada pertanyaan kedua dari Pak Mursalim. Pertanyaannya adalah berdasarkan pengalaman dari Bapak Ibu, risiko apa yang sering terjadi ketika hasil penelitian dibawa ke industri dan bagaimana meminimalisir itu? Mungkin bisa dari Bu Juliana. Saya lihat sudah dijawab di chat, mungkin mau dielaborasi lagi jawabannya. Iya, jadi seperti yang Karina bilang tadi, resikonya itu teknologi transfer. Jadi untuk meminimalkan resiko, ya jika memungkinkan industri stakeholders itu terlibat sejak awal riset dengan skema kolaborasi yang jelas. Kalau di bidang saya, skemanya itu harus jelas dari awal. Saya bidangnya information systems. Dan kalau mereka terlibat dari awal, itu bisa meminimalkan resiko teknologi transfer nantinya. Ya mungkin kalau untuk di bidang saya bagian science vaksin drugs development, jadi semua peneliti di dalam laboratorium itu mereka punya imajinasi yang tinggi, kreatif yang tinggi. Jadi mereka melakukan prosesnya dengan secara sekompleks mungkin dan menghasilkan mungkin produk yang paling bagus. Tapi menurut saya mereka harus melibatkan proses developer untuk manufacturing khususnya dari awal proyeknya. Jadi mereka bisa memberikan advice kepada mereka apa yang bisa possible kita lakukan di good manufacturing practice laboratorinya dari awal. Jadi menghindari kegagalan dalam proses manufacture. Jadi ada teknologi yang kita bisa lakukan di GMP, ada yang tidak. Bu Susanti, apa mau menambahkan kira-kira untuk kasus Ibu bagaimana? Kan biasanya ada gap ya dari membawa hasil penelitian untuk produksi untuk digunakan di masyarakat gitu. Bisa diceritakan kalau ada pengalamannya? Maaf ini saya agak double satu pakai ini di forum yang sama. Kalau di Patgen ya, karena memang awal mulanya itu kita sudah awal mulanya memang riset saja gitu ya, bagian dari PhD. Tapi ketika kita akhirnya mempunyai ide untuk membawa metode ini ke Indonesia, adjustment-nya cukup challenging ya, karena kan infrastruktur berbeda, clinical guidance-nya berbeda, kemudian pemahaman ataupun kapasitas dari stakeholder juga berbeda-beda. Akhirnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Karina dan juga Juliana, kita harus benar-benar mengetahui situasi atau konteks di market yang kita tuju. Ini kan bicara industri, jadi bicara market pasti. Nah, market yang kita tuju memang difokuskan ke developing countries, di mana metode atau produk yang kita kembangkan itu memang harus sesimpel mungkin dan se-adaptable mungkin. Tapi ini sepertinya sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Karina sebagai tech developer ya, metode manufacture developer, yaitu prinsip secara umum bahwa kalau di industri sesimpel yang paling bisa deh gitu. Kalau dari sisi akademia yaitu untuk metode diagnostik tentu kita pengennya pakai next generation sequencing, mutasi seluruh genom bisa diketahui dan sebagainya, tetapi ternyata kan tidak semuanya itu dibutuhkan atau bisa dimanfaatkan saat ini oleh klinisi gitu. Jadi ya take home message-nya ya harus mengerti konteks pasar gitu.
Terima kasih jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Mursalim. Mengapa di Eropa sangat cepat dalam implementasi research ke industri, seperti misalnya produksi vaksin AstraZeneca? Kira-kira. Jadi konteks untuk produksi vaksin dalam waktu setahun itu karena mungkin special case pada saat pandemi. Pada saat kalau emang timeline umum ya produksi rilis vaksin ke pasar emang sangat lama sih, mungkin membutuhkan waktu sampai 10-20 tahun. Pada saat pandemi semua resource yang ada, semua health regulator attention semuanya ada di proyek kita karena mereka mengerti ini situasi yang luar biasa, jadi mendesak. Kita perlu mengeluarkan vaksin ini secepat mungkin untuk menghindari dampak negatif dari pandemi ini. Jadi pada saat itu proses yang ada belum sepenuhnya terkarakterisasi. Jadi manufacturing proses kita contohnya biasanya harus ada semua data yang ada baru kita bisa lanjut ke proses yang selanjutnya, next step gitu. Tapi karena waktunya mendesak, jadi kita kasih data yang ada, tapi kita sudah mulai proses sebelumnya. Jadi kita lakukan prosesnya secara paralel. Dan juga kita in close communication with higher regulator, jadi mereka walaupun datanya belum lengkap, mereka sudah ada dan mereka sudah start reviewing our data gitu. Jadi mereka kasih feedback lagi, jadi kita tidak ada waste of time. Jadi kita tidak buang-buang waktu. Jadi semua resource yang ada, funding, dan itu juga kan yang membuat proyek pada umumnya lama karena mereka harus apply funding lagi, tapi karena ini fundingnya sudah disediakan oleh pemerintah, jadi tidak perlu menunggu untuk funding selanjutnya. Dan juga untuk keputusan dari head regulators pada saat itu namanya rolling submission, mereka review data kita dan mereka langsung kasih keputusannya pada saat itu juga apa yang harus diperbaiki. Jadi tidak ada yang waste of time-nya gitu. Baik, terima kasih Bu Karina. Bu Juliana, apa ada yang mau ditambahkan? Jadi kalau di bidang saya, kalau yang saya lihat, karena saya juga sebelum ke UK, karir saya di Switzerland, dan yang saya lihat itu dengan yang saya dengar dan yang saya tahu juga perbedaannya itu antara Eropa dengan Indonesia, itu ada perbedaan kultur ya, kolaborasi akademisi dengan industri. Yang saya tahu di Indonesia itu industri itu hanya mau kolaborasi dengan akademisi kalau mereka udah bisa lihat sesuatunya. Jadi ini udah ada. Jadi sebenarnya sih jadinya bukan kolaborasi ya, tapi lebih ke transaksi kalau menurut saya. Sedangkan kalau di Eropa itu mereka terbuka untuk kolaborasi sejak dari awal. Apalagi kalau mereka ada masalah, jadi ada specific problem in that particular company, mereka tuh terbuka untuk ask akademisi untuk kolaborasi to solve the problem. Jadi itu perbedaan yang sangat mendasar kalau menurut saya. Ya, benar, menarik. Bu Susanti, apa mau ditambahkan? Ada yang ingin ditambahkan? Terkait adaptasi yang cepat ya mungkin lebih sama seperti Prof. Juliana, udah terbangun ya memang ekosistem dan pendanaan, berarti kan kalau itu kuncinya juga. Jadi pendanaan baik dari grant riset pemerintah atau dari industrinya sendiri itu sudah terbuka gitu untuk menanggung resiko R&D. Sedangkan mungkin kalau di Indonesia belum banyak ya. Gitu. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak atau Bu Amalia Ayira. Ini pertanyaannya untuk Bu Susanti. Karena produk yang dikomersialisasikan adalah hasil penelitian PhD, apakah ada isu mengenai paten atau licensing dari universitas untuk dikembangkan di Indonesia? Dan apakah ada pertimbangan khusus sehingga tidak dikembangkan di UK? Ya, terima kasih. Saya langsung jawab.
licensing tidak ada masalah, tetapi jika ditanya prosesnya bagaimana, tentu panjang gitu. Jadi memang kita want to do the thing properly ya. Jadi saya memang mengurus berkomunikasi dengan IP dan Commercialization Office dari Nottingham. Kita diskusinya bolak-balik, mungkin ada hampir setahun mungkin ya sampai didapat formulasi yang memang diterima oleh semua orang kan. Terutama juga ini setelah dapat lisensi kan masih banyak yang perlu dilakukan, tidak berhenti sampai situ, melibatkan juga universitas di Indonesia, Bio Farma dan sebagainya. Jadi mensinkronkan semua pihak itu ada tantangan tersendiri, tetapi semua dilakukan properly sesuai aturan yang ada. Cuma butuh waktu seperti itu. Kemudian mungkin karena saya kebetulan sebagai inventor juga diaspora, jadi bisa sedikit banyak membantu bridging segala komponen ya dalam hal ini. Kemudian kenapa ke market Indonesia, ya karena latar belakang cerita saya dulu pasien di Indonesia dan merasa ada gap besar gitu, salah satunya diagnostik. Memang sejak awal udah cita-citanya atau visi misinya membawa ke Indonesia. Ditanya bisakah dimulai di UK, bisa banget gitu. Tetapi menurut saya ini keputusan personal dan juga strategi. Seperti itu. Karena tadi kita mau membuat impact dan kami rasa teknologi ini impact-nya akan jauh lebih besar jika diimplementasikan di Indonesia dan juga negara-negara berkembang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Susanti. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan ditulis di chat atau kalau ingin menanyakan langsung bisa raise hand juga. Sembari, oke, ya, Dr. Dito, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan langsung saya tujukan kepada Dr. Susanti tentang teknologi untuk mengembangkan biomarker atau diagnostik untuk kanker. Kebetulan riset saya tentang CAR T-cell dan itu juga nantinya akan dikembangkan untuk kanker dan juga untuk berbagai macam penyakit yang relevan. Mungkin mohon pencerahannya bagaimana strategi untuk agar benar-benar targeted gitu teknologinya atau mungkin platform apa yang bisa digunakan kan kalau sudah ada big datanya atau mungkin ada semacam beberapa ratus biomarker gitu akan lebih mudah, tetapi masalahnya kalau di CAR T-cell itu untuk modifikasi kita berpikir double karena kita nanti bisa CAR T-cell sendiri sekarang sudah memasuki generasi kelima. Nah, untuk kanker targeted sendiri juga ada banyak. Nah, itu kita juga harus berpikir dua sisi gitu kalau di CAR T-cell itu. Mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, silakan dijawab Bu Susanti. Ya, terima kasih sekali Dr. Dito ya kalau nggak salah. Ini teknis banget ya, teknis banget dok. Kebetulan memang biomarker kanker memang banyak, kalau di ranah riset tuh banyak ya, bener setiap publik pokoknya banyak lah. Nah, cuman memang perlu proper validation ya. Apakah memang biomarker ini punya manfaat klinis seperti yang disampaikan di populasi-populasi target. Untuk CAR T-cell, walaupun memang bukan bidang yang saya dalami banget gitu, tapi ya saya juga paham itu juga sangat kompleks gitu ya implementasinya. Apalagi nanti ini saya mungkin nggak bisa memberi solusi dong metode apa gitu, cuman lama-lama menambah kompleksitas pemikiran nih. Nanti pertanyaannya lagi, populasi cocok nggak gitu teknologi yang dikembangkan atau biomarker tertentu yang mungkin udah muncul dipublish untuk populasi Indonesia atau populasi Asia misalnya, seperti itu. Jadi ya more question than answer, mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Susanti.
Apakah ada pertanyaan lain dari peserta? Kalau ada silakan ditulis atau di raise hand juga. Sembari menunggu karena kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Mungkin saya akan bertanya kepada Bu Juliana ya. Kira-kira untuk kolaborasi dengan industri ini kira-kira apa barrier yang ada atau tantangan yang ada? Dan juga bagaimana menselaraskan kolaborasi antara universitas dan juga industri, karena kan dua-duanya kadang-kadang mempunyai goal yang berbeda. Ya, jadi saya jawab yang kedua dulu. Saya kalau kolaborasi dengan industri, saya paham bahwa industri itu butuh sesuatu yang cepat. Mereka ada problem, mereka udah fund sesuatu kita untuk solve the problem, they want answer now. Sedangkan kalau dari universitasnya itu mau saya sebagai researcher harus bisa publish ke top jurnal. Jadi biasanya kalau saya kolaborasi dengan industri, saya bikin dulu answers to the industry, itu udah selesai, kemudian baru saya olah lagi datanya atau saya ambil lagi, saya bikin lebih kompleks lagi untuk kemudian saya submit ke journal paper. Jadi 2 selalu output saya, 1 untuk stakeholders, 1 untuk jurnal. Nah, tentunya itu ada taktiknya juga, karena saya juga harus bisa maintain duration of relationship with that particular industry. Karena kan sesudah saya kasih, kalau saya masih mau bikin lebih kompleks lagi, kadang saya butuh kontak mereka lagi. Ya mereka, saya harus maintain relationship, jadi saya masih bisa kontak lagi, kemudian saya bisa bikin sesuatu untuk jurnal paper. Tapi as long as saya udah kasih jawaban ke mereka seperti timeline-nya mereka udah oke. Kemudian sebagai challenge-nya itu adalah mungkin challenge yang paling mendasar itu sekarang siapa yang approach siapa dulu. Kalau misalnya mereka yang approach saya, ya mereka bakal datang dengan Prof Juliana, we have this issue, they present, and then we talk if I can help, and then we go with the discussion about di collaboration, dan itu tuh udah jelas di situ dari awal kalau ada IP-nya, itu harus jelas IP-nya di mana. Dan itu biasanya tuh akan dibantu oleh research support officer dari university, bukan saya sendiri. Karena di universitas itu ada lawyer-nya. Jadi lawyer-nya university biasanya akan berbicara dengan lawyer-nya yang dari industri, itu udah jelas semuanya. Kalau misalnya saya yang approach mereka duluan, jadi saya melihat suatu permasalahan yang umum di particular industry, kemudian saya pengen work possible solution for that problem, terus saya butuh industry collaboration. Kalau saya ke sana, ke industri, itu kan saya harus pitching dulu. Saya harus pitching dulu buat kolaborasi. Nah, menurut pengalaman saya, jangan pitch too detail, dan mereka tuh biasanya bakal nanya sampai detail-detail, karena saya pernah punya satu pengalaman, saya pitch too detail, mereka nanya pertanyaan, saya jawab semuanya, akhirnya kolaborasinya nggak jadi, ternyata mereka bikin sendiri. Jadi itu challenge ya kalau di bidang saya. Benar-benar menarik sekali. Apakah ada yang mau menambahkan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya punya pertanyaan ke Bu Susanti. Saya penasaran aja kira-kira Dr. Dito. Ya, silakan Pak Dito. Ya, terima kasih. Tadi menyambung diskusi dengan Prof. Juliana Sutanto untuk bagaimana kita sebagai akademisi atau ilmuwan itu agar ide-ide kita tidak dicuri gitu, terutama kalau kita sedang berdiskusi gitu. Kadang kan kalau misalnya saya itu keceplosan ide, ternyata nanti teman atau bahkan supervisor atau profesor itu diam-diam mengembangkan sendiri. Ya, mohon pencerahan. Terima kasih. Kalau ini berarti keceplosannya sesama lingkungan akademisi ya. Terus ternyata iya, betul. Kopi idenya dibikin sendiri. Emang jangan terlalu jadi kalau di ini udah berbeda, ini lingkungan sesama akademisi ya. Jadi misalnya saya kalau submit paper ke conference itu, karena conference itu bukan target kalau di bidang saya targetnya jurnal, tapi saya mau mendapatkan feedback dari ongoing research ini.
Jadi saya ke conference, biasanya saya bikinnya short paper. Se-short mungkin yang saya bisa dapat enough feedback tanpa membuka terlalu banyak. Karena saya butuh feedbacknya, kemudian saya bakal bikin itu ke journal paper. Kalau misalnya kolega-kolega di sekitaran kita, kalau kita ngobrol, terus kita ada ide, itu mungkin kita harus tahu batas-batasannya untuk kalau kita butuh feedback ya. Buka, jangan terlalu detail, jangan semuanya dibuka gitu. Cuman yang spesifik aja, poin-poin tertentu yang kita butuh feedback. Tapi they cannot use that to create a complete puzzle gitu aja. Itu sih comes with mungkin dengan practice dan mungkin dengan trial dan error juga lesson learned-nya masing-masing. Ya, ya benar itu lumayan challenging juga ya. Berhubung 4 menit lagi kita harus balik ke ruang utama, jadi sepertinya kita tidak punya waktu untuk Q&A lagi karena kita masih harus dokumentasi alias pengambilan foto bersama. Jadi sebelum menutup kita akan foto bersama juga begitu, Pak Rama. Iya, Pak Zurman. Jadi mungkin kita bisa foto sekarang. Silakan Pak Ramadi. Instruksikan. Ya, mungkin sambil yang lain hidupin kamera, mungkin satu cukup lah ya. Ya cukup kayaknya. Atau kalau nggak pun nggak apa-apa, kita nunggu aja. Kalau tidak keberatan, apakah pesertanya bisa menghidupkan kamera untuk dokumentasi acara ini? Terima kasih. Oke, sambil masih baru 13. Saya mohon maaf nggak pakai kamera dulu. Yap, sepertinya Bu Susanti kayaknya lagi jalan ya. Switch di perjalanan. Iya, tadi switch dari laptop ke handphone, maaf. Oke. Ya udah, sepertinya bisa langsung diambil saja, Mas. Kalau tidak semuanya tidak apa-apa sepertinya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih dan juga terima kasih buat narasumber yang telah meluangkan waktunya dan membagi pengalamannya pada kita semua. Sayang sekali waktunya tidak cukup untuk diskusi lebih lanjut, tetapi saya kira bagi yang ingin mendiskusikan lebih lanjut dengan narasumber bisa langsung menghubungi narasumber melalui email yang saya kira sudah ada di kolom chat. Jadi bisa klik di link profil dari tiap-tiap narasumber dan silakan berdiskusi lebih lanjut setelah acara ini. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan semoga sesi ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi kita semua dan jangan leave dulu dari Zoom karena silakan kembali ke main room karena akan ada acara selanjutnya yaitu mengenai penutupan dari hari pertama ini. Baik, terima kasih semuanya. Dr. Zurman, satu lagi ya, mungkin ya silakan. Tambahan. Ya mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar jadi anggota I4 ya, besok ada workshop, ada banyak banget workshop. Jadi sayang banget kalau misalnya belum daftar, segera daftar ya, karena hari ini ya Mas Janu ya, 2359 nanti akan ditutup gitu. Jadi kalau misalnya udah jadi anggota, saya nggak dimanfaatkan kesempatan untuk belajar dari pakar-pakar di berbagai keilmuan. Saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya juga rekomendasikan untuk ikut acara besok karena banyak yang menarik itunya, topiknya. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di acara webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam.
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Baik, selamat datang kembali Bapak Ibu di ruang utama SCKD 2022 hari ini. Kita telah menuntaskan rangkaian acara dari hari ini di hari pertama dari pagi sampai sudah petang. Jangan lupa Bapak Ibu, besok kita akan ada kegiatan lagi untuk klaster keilmuan yaitu workshop dengan tema yang diselenggarakan oleh berbagai klaster. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar workshop, silakan hadir besok sesuai dengan yang diminati. Bagi yang belum mendaftar, masih ada waktu sampai pukul 23:59. Silakan untuk Bapak Ibu untuk mendaftar agar dapat bergabung bersama kami di hari kedua. Baik, sebagai penanda berakhirnya hari pertama, kami mohon pada Ketua Panitia dapat memberikan catatan penutup kepada Bapak Andi dan Bapak Reza. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mbak Gita, sekarang giliran saya bicara ya? Ya, Pak. Saya baru dari ruang sebelah tadi soalnya. Baik, terima kasih Mbak Gita atas kesempatannya. Bapak Ibu yang masih berkenan untuk bertahan sebentar, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu di ruang US Kanada tadi, saya memimpin di sana, kemudian juga Bapak Ibu di ruang UK, terima kasih juga. Di sini ada Ibu Dubes Nana Yulana, terima kasih Bu Dubes sudah mendampingi, menemani di ruang sebelah tadi, sangat inspiratif apa yang Ibu sampaikan. Pada dasarnya kami menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua di kawasan. Pak Fevo, terima kasih sudah datang lagi. Apa yang tadi disampaikan sangat bermanfaat, saya yakin kepada para anak muda terutama yang memiliki mimpi untuk nanti bisa datang ke tempat Bapak Ibu, entah itu untuk belajar maupun untuk bekerja. Tentu saja untuk nanti suatu saat, entah kapan itu akan dibawa pulang ke Indonesia untuk membangun negara kita. Saya kira begitu. Tidak berpanjang-panjang, saya mau mengingatkan saja bahwa ini adalah akhir dari hari pertama dan kita akan punya lagi beberapa sesi besok, Bapak Ibu sekalian, besok pagi dari waktu Indonesia. Kita akan punya beberapa workshop yang dilaksanakan oleh klaster-klaster. Tentu saja Bapak Ibu yang tertarik sudah mendaftar atau kalau belum mendaftar masih bisa mendaftar sampai jam 23.59 WIB hari ini untuk nanti ngikutin workshopnya besok pagi mulai jam 8. Saya kira begitu. Mungkin terima kasih kalau ada Mas Reza di sini. Terima kasih Mas Reza sudah menemani Bapak Ibu semua, Mbak Gita dan Mas Ari dari tadi sudah standby dari pagi sampai malam, luar biasa. Juga kepada Bapak Ibu yang bertahan sampai saat ini, kami sampaikan terima kasih, sampai jumpa lagi besok pagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Baik, terima kasih Bapak Andi selaku Ketua Acara dari Forum Cendekia Kelas Dunia 2022. Dengan berakhirnya sambutan dari Ketua Acara hari ini, maka berakhir pula acara kita di hari pertama. Kita ketemu lagi di hari kedua. Jangan lupa Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Gita Rumsari, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.